Bapak capek, Pak? Iya, agak sedikit ngantuk saya ini. Eh, nggak apa-apa, Pak. Bapak istirahat dulu aja. Pasti Bapak sangat-sangat capek untuk akhir hari ini. Iya, iya. Saya kalau agak merem sebentar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Nggak lurusin aja ke arah rumah sakit ya. Nanti kalau misalkan udah sampai bangunin saya kalau saya ketiduran. Baik, Pak. Pak. Jadi kita mau kemana, Pak? Mau ke kantor atau langsung menemui pengacara? Kantor dulu aja lah ya. Masih ada yang harus saya kerjakan juga kan. Kemarin kan saya sempat nggak masuk kantor lama. Baik, Pak. Iya, memang ada beberapa urusan kantor yang sudah saya handle, Pak. Tapi ada beberapa juga yang belum bisa saya langsung handle. Karena perlu ada legal dari Bapak. Ya nggak apa-apa, Ren. Makasih banyak udah bantu saya. Atau gini aja, coba kamu telepon pengacara. Kamu tanya, bisa nggak dia ketemu di kantor saya? Baik, Pak. Kamu bilang aja, saya mau bahas soal hasil persidangan kemarin. Kita butuh strategi apa lagi untuk ke depan? Jujur, saya cemas sebenarnya. Kalau memang hasil keputusan sidang nanti nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik, Pak. Wah, ternyata undangannya banyak ya. Ada ekspat juga, orang-orang penting. Iya, kan banyak koleganya Aluna dari luar negeri juga, Pak. Kira-kira kita bisa ketemu dengan Bu Aluna nggak ya? Ya, siapa tahu kita bisa buat proyek baru, kita bisa kerja sama lagi. Ya, semoga aja ya. Kayaknya kesempatannya juga sangat terbuka. Iya, iya, iya. Hai Zara. Hai Cita. Ya ampun. Apa kabar? Aku baik. Kamu apa kabar? Baik, makin cantik deh. Kamu juga makin cantik. Siapa? Gebetan baru ya? Bukan, ini partner kerja aku. Kenalin, namanya Panino. Halo, Cita. Nino. Iya. Aku kesana dulu ya. Iya, oke. Bye. Bye. Maaf ya Pak Nino, sepertinya Cita salah paham. Gak apa-apa. Namanya juga manusia kan. Semua orang pasti bisa ngegibah. Iya, jadi Pak Nino gak keberatan? Ya biarkanlah apa orang mau pikir apa juga terserah kan ya. Yang penting kita datang ke sini memenuhi undangan kan. Iya, benar sekali. Mulai sekarang, semua orang akan berpikir bahwa aku sama Pak Nino itu berpasangan. Sa? Kenapa dia diundang juga ya? Emang dia kenal sama Aluna? Apa jangan-jangan dia janjian sama Pak Nino? Kamu dapat undangan juga? Oh iya, tapi sebenarnya bukan aku sih yang harusnya datang ke sini yang diundang, tapi Jessica. Jessica nggak bisa hadir, makanya aku wakilin dia di sini. Bagus, bagus. Pak Nino, kita ke sebelah sana yuk, katanya mau ketemu sama Aluna. Oh ya, boleh, boleh. Sa, tinggal ya. Oh iya, silakan. Eh. Tentang hasil dari persidangan kemarin, Pak. Sejujurnya itu kita sangat kecil sekali, Pak. Nggak gini loh. Meskipun sangat kecil peluangnya ya, tapi kan pasti hakim akan mempertimbangkan kesaksian dari pihak kita toh. Ya, segala kemungkinan tentu saja ada Pak Al. Tapi jika itu terjadi, ini sangat menguntungkan untuk kita. Karena bisa saja Pak Nino membatalkan gugatannya, Pak. Iya, tapi di sini kita tetap harus realistis. Seandainya keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus apa, Pak?
kemungkinan terburuknya? Kemungkinan terburuknya Pak Nino bisa saja memenangkan gugatannya, Pak. Nah gini, sebelum hakim mengambil keputusan, apa yang bisa kita lakukan? Saat ini kita hanya menunggu hasil dari keputusan pengadilan. Pak Al, walaupun dalam persidangan kali ini Pak Al kalah, tapi Pak Al bisa mengadukan banding. Tentu saja Pak Al harus mempunyai bukti-bukti dan saksi yang kuat. Iya, saya paham. Cuman masalahnya, ketika proses banding itu kan, Rena tetap Pak, ya Rena kan tetap sama Nino. Gimana tuh? Benar, Pak. Dan itu yang bakal terjadi dan kita nggak bisa hindarin, Pak. Semua ini kesalahan saya. Saya kurang persiapan untuk menghadapi gugatan Nino. Pak Al, apa ada yang harus dibahas lagi, Pak? Udah cukup lah. Nanti kalau misalkan memang ada yang mau saya tanyakan, saya tinggal hubung. Baik, Pak. Kalau gitu hubungin kami setiap saat dan terus berkabar soal perkembangan kasus ini, Pak. Kalau begitu kami permisi, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya. Pak, kenapa Pak? Bapak kembali lagi Pak? Pak, sebaiknya kita harus secepatnya kontrol lagi ke dokter Pak. Gak usah. Ini memang lagi banyak pikiran aja saya nih. Udah nanti aja lah. Kalau memang masalah ini udah selesai, baru saya lanjut untuk periksa. Saya akan konsentrasi buat periksa masalah penyakit saya nanti. Coba aja waktu itu saya nggak kepancing, Ren. Untuk keluar dari rumah sakit. Masih nggak begini masalahnya kan. Saya bisa on time datang sidang. Ya Nino nggak akan di atas angin sekarang. Cuman yang masih mengganjal di pikiran saya tuh, itu kenapa orang menyekap saya itu bisa punya video terupdate dari Askara ya? Iya Pak, saya sangat mengerti. Pasti video itu sangat berharga untuk Bapak. Apalagi ya kita kan udah lama tidak menemukan informasi apapun tentang Askara Pak. Dan kebanyakan dari info yang dari Samara itu tidak valid Pak. Oh iya Pak, saya juga membahas tentang penyekapan yang Bapak alami. Itu sangat menguntungkan pihak Pak Nino, Pak. Ya. Ini cuman masih ragu saya itu Nino apa bukan. Tapi kalau memang beneran itu Nino yang lakuin, dan kita bisa punya buktinya, sangat amat menguntungkan buat kita di pengadilan. Ya, betul Pak. Bahkan kita bisa melawan Pak Nino di persidangan selanjutnya. Apa Zara ya? Zara, Pak. Iya. Zara. Waktu itu saya minta sama kamu kan untuk coba selidiki Zara. Gimana? Hasilnya apa? Iya, maaf Pak. Masih belum menemukan sesuatu apapun dari Zara. Tapi nggak tahu, saya feeling kalau ada sesuatu yang Zara tutupi dari kita, Pak. Entah mungkin dia terlibat dalam penyekapan Bapak. Ya saya nggak tahu, Pak. Apakah mungkin itu juga diperintah oleh Pak Nino atau bukan. Tapi yang jelas firasat saya berkata seperti itu, Pak. Makanya mungkin menurut saya motif dia cukup kuat untuk melakukan itu ke Bapak. Ya. Kita masih punya kesempatan buat menang, Ren. Betul, Pak.
Betul. Mungkin untuk sekarang ini kita harus mengusut sampai tuntas untuk masalah itu, Pak. Harus. Maaf, apa Bapak masih ingat di mana tempat Bapak disekap, Pak? Yuda. Kamu, Iya, Bu. kamu ngapain angkat-angkat barang begini? Oh. Mau kemana, dari mana? Kenapa? Ini saya disuruh sama Kakak Uya dan Kakak Boim untuk bersih-bersih gudang, Bu, dari kemarin. Iya. Mungkin karena saya masih baru, Ibu ya. Jadi saya di ospek sama Kakak Uya dan Kakak Boim. Tapi nggak apa-apa, Bu. Karena saya juga butuh kerjaan kan. Jadi saya ikhlas-ikhlas aja, Bu. Iya, Boim yang nyuruh kamu ya? Iya, Bu. Dari kemarin sih, Bu. Dari kemarin. Gini, panggil Uya sama Boim kesini. Temuin saya ya. Nah. Iya, Bu. Iya Bu Rosa, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Uya, Boim, kamu suruh Yuda untuk angkat-angkat barang, beresin gudang, betul? Ternyata Bu Rosa benar-benar baik sama gua. Saya nggak nyuruh Bu, cuman merintah. Sama aja tuh, Mak. Maaf, Bu. Oke, gini ya. Dari kemarin kamu berdua nyuruh-nyuruh Yuda untuk beres-beres. Saya kan hire dia untuk jadi driver saya, bukan untuk beres-beres ya. Ini bercandaan baru kalian untuk menyambut orang baru di rumah ini atau gimana? Cuma bercanda aja, Bu. Oh, bercanda baru. Oke. Kalian sudah bekerja cukup lama di rumah ini, terutama kamu ya, Uya? Iya, Bu. Saya nggak pernah ngeliat kamu kayak begini loh. Ibu, maaf Bu. Jangan marahin Kakak Uya dan Kakak Boim. Mungkin mereka lagi capek, Bu. Jadi nyuruh-nyuruh saya, Bu. Tapi saya dengan senang hati kok, Bu, membantu mereka. It's okay. Kamu gak usah belain mereka ya. Saya nggak mau ada senioritas atau ospek ya. Saya ingin semua orang yang di rumah ini yang bekerja buat saya punya kedudukan dan level yang sama. Jadi nggak ada perintah-perintahan. Iya, Bu. Kecuali saya. Sekali lagi kami minta maaf, Bu. Ya Uya, Iya Bu. kamu udah lama sekali lo kerja buat saya. Pokoknya kita harus ketemu rumah tempat saya disekap itu, Ren. Karena dari sana saya yakin kalau saya nemuin beberapa petunjuk, saya bisa tahu siapa orang yang nyekap saya. Iya, betul, Pak. Dan kalau saya lihat dari timeline, dari mulai Bapak kabur sampai Bapak dirawat di rumah sakit, saya kira tempat penyekapan itu tidak jauh dari rumah sakit, Pak. Ya kita coba telusuri aja dari jalan depan sini. Nanti saya coba-coba ingat ya. Baik, Pak. Saya pikir saya bisa ingat, Ren. Cuman, aduh, otak saya sepertinya penuh isinya. Ya, mungkin Bapak perlu sabar, Pak. Dan merelakskan tubuh Bapak supaya bisa sedikit-sedikit mengingat secara perlahan, Pak. Ya, percuma juga saya paksa. Yang ada malah makin gak ingat nanti kan. Pak, Bapak capek, Pak. Iya, agak sedikit ngantuk saya ini. Nggak apa-apa, Pak. Bapak istirahat dulu aja. Pasti Bapak sangat-sangat capek untuk akhir-akhir ini. Iya, iya. Saya kalau agak merem sebentar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Nggak, lurusin aja ke arah rumah sakit ya. Nanti kalau misalkan udah sampai bangunin saya kalau saya ketiduran. Baik, Pak.